Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Baik, pada kesempatan ini mohon maaf saya tidak bisa langsung tatap muka dan perkuliahan pagi ini kita lakukan melalui video yang sudah direkam sebelumnya. Setelah pembahasan materi ini mungkin sekitar 15 menit, nanti silahkan dilanjut dengan pembahasan diskusi secara mandiri ya. Pembahasan kita kali ini adalah sistem hukum Islam dalam dunia peradilan. Sistem hukum Islam di dalam dunia peradilan ini dalam sejarah Islam, maka peradilan itu adalah didasarkan pada hukum Islam. Rasulullah sebagai presidennya bagi umat Islam juga sebagai kodinya umat Islam, dan otomatis hukum yang diterapkan oleh beliau adalah hukum Islam. Pergeseran waktu, pergeseran budaya, kemudian pergeseran sistem nilai, ternyata hukum Islam itu tidak hanya kita temukan dalam sumber hukum Islam itu sendiri yang sering kita ketahui. Hukum Islam itu berasal atau sumbernya adalah dari Al-Quran, kemudian dari hadis Rasulullah, kemudian berada di sana ijma, kemudian qiyas. Selain dari keempat sumber hukum Islam ini masih terdapat sistem hukum yang lainnya, baik itu maslahah mursalah maupun sadud dari'ah ataupun syar'un manqoblana. Tapi yang terpenting adalah 4. Nah, perkembangan dunia hukum saat ini, hukum-hukum Islam itu ternyata dapat kita temukan dalam beberapa hal. Baik, yang pertama itu kita temukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, hukum Islam yang kita temukan dalam peraturan perundang-undangan ini kita dapat temukan pada sistem-sistem negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. Sistem Eropa kontinental atau civil law. Indonesia menjadi bagian dari sistem ini, sehingga kita akan menemukan beberapa hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan. Katakanlah saksi untuk pernikahan, ada rukun untuk pernikahan. Itu kita temukan dalam Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Kemudian ada berkenaan dengan transaksi keuangan. Nah, itu bisa kita lihat dalam Undang-Undang Bank Syariah. Kemudian juga ada bentuk tentang Undang-Undang Zakat. Nah, ini kita temukan juga. Jadi pertama, hukum Islam dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan manakala negaranya menganut salah satu sistem hukum di dunia, yaitu sistem civil law atau Eropa kontinental, termasuk Indonesia. Baik, yang kedua, hukum Islam itu kita temukan dalam bentuk kitab-kitab fikih. Bentuk kitab fikih ini menjadi referensi bagi hakim, menjadi referensi bagi masyarakat. Ini terutama pada negara-negara muslim yang tidak menganut Eropa kontinental ataupun tidak menganut Anglo-Saxon. Salah satunya adalah Saudi Arabia, kemudian diantaranya Uni Emirat Arab. Sistem hukum yang berlaku pada negara-negara ini adalah sistem yang bersifat tradisional, di mana mengikuti terhadap pendapat-pendapat para ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Secara tradisional di Indonesia yang mayoritas adalah
penganut mazhab Imam Syafi'i juga mengakui banyak mempelajari kitab-kitab fikih seperti halnya di pesantren-pesantren. Pesantren tradisional seringkali kita temukan ada kitab Safinah, ada kitab I'anah, ada kitab Bidayatul Mujtahid, kemudian ada kitabnya Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sumber hukum Islam. Tetapi secara formal kitab-kitab ini menjadi sumber hukum Islam ketika dianut oleh negara-negara yang memang tidak menganut sistem Eropa kontinental atau Anglo-Saxon. Baik, sistem hukum Islam dalam dunia peradilan, pertama dalam peraturan perundang-undangan, dua dalam kitab fikih, yang ketiga dalam fatwa. Fatwa para ulama. Nah, fatwa-fatwa para ulama ini juga menjadi kajian ataupun menjadi sumber hukum Islam. Di Indonesia, fatwa-fatwa ulama ini juga menjadi dasar dalam hukum Islam. Fatwa MUI secara garis besar global itu menjadi dasar hukum Islam meskipun tidak mempunyai nilai eksekutorial. Tapi ada satu lembaga di dalam MUI itu namanya DSN. Kita tulis DSN ya. Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional ini adalah lembaga pada Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk menilai ataupun mengeluarkan terhadap bentuk-bentuk fatwa yang berhubungan dengan transaksi-transaksi muamalah atau transaksi perbankan. Maka akan kita temukan mengenai fatwa tentang mudharabah, mengenai fatwa tentang syirkah, mengenai fatwa tentang pensiun, mengenai fatwa tentang rohan, gade, dan lain sebagainya. Nah, fatwa-fatwa ini kemudian menjadi hukum. Salah satunya dipergunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Secara global, fatwa-fatwa para ulama ini kita temukan juga pada negara-negara yang bermazhab Maliki. Karena mazhab-mazhab Maliki ini lebih dikenal sumber hukumnya itu berdasarkan pendapat-pendapat para ulama yang dibuat dalam bentuk fatwa seperti Al-Mudawwanah. Nah, kita lihat nanti lebih jauh lagi, silahkan yang dari pesantren. Baik, selanjutnya kita temukan hukum Islam dan keempat itu adalah putusan pengadilan. Baik. Pertama, hukum Islam kita temukan dalam peraturan perundang-undangan. Dua, kita temukan dalam kitab fikih. Tiga, kita temukan dalam fatwa para ulama. Dan empat, dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan, produk pengadilan itu ada dua. Pertama, penetapan. Yang kedua adalah putusan. Penetapan lebih berbentuk deklaratur atau seperti halnya produk yang dikeluarkan oleh pejabat eksekutif. Cenderung lebih bersifat menerangkan kalau penetapan. Akan tetapi kalau putusan lebih bersifat hukum. Contoh, kalau penetapan itu menetapkan waris, ada penetapan waris. Tapi kalau putusan itu menghukum tergugat untuk menyerahkan katakanlah sebagian dari harta gonogini kepada penggugat, misalkan seperti itu. Nah, putusan ini mempunyai nilai eksekutorial, artinya apa yang dikatakan oleh hakim, yang diputuskan oleh hakim, ini dapat dilakukan eksekusi. Oleh karena mempunyai nilai eksekutorial, maka wajar ketika para ahli hukum menetapkan bahwa di antara sumber hukum Islam itu adalah putusan pengadilan. Sebagai contoh, dalam perkembangan hukum waris di Indonesia, seorang anak perempuan itu tidak dapat menjadi asobah. Karena apa? Karena seorang anak perempuan tidak menghabiskan harta, sehingga kalau ada sisa harta dan dia punya paman, maka sisa hartanya itu akan diberikan kepada paman yang berstatus sebagai saudara dari orang tuanya atau saudara dari pewaris. Putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1994 menegaskan bahwa seorang anak perempuan dapat menghabiskan harta
Sehingga ketika ditetapkan anak perempuan menjadi ahli waris, maka dengan sendirinya anak perempuan tersebut dapat menghabiskan harta meskipun dia masih mempunyai paman, atau meskipun pewaris masih mempunyai saudara, baik saudaranya itu laki-laki atau perempuan. Nah, hal-hal semacam ini, putusan pengadilan seperti ini mempunyai nilai eksekutorial. Oleh karenanya wajar jika sumber hukum Islam itu saat ini juga adalah putusan pengadilan. Jadi ada 4 ya, ada 4. Baik, sekarang bagaimana penerapannya di dalam dunia peradilan? Oke, kita lihat ke dalam sistem. Nah, sistem peradilan di Indonesia, lembaga kekuasaan tertinggi peradilan itu ada 2. Pertama Mahkamah Agung dan yang kedua Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu menjadi lembaga tertinggi dan terakhir. Jadi tidak ada lagi upaya hukum untuk putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan banding? Nggak bisa. Apakah bisa dilakukan upaya PK? Nggak bisa, karena itu adalah putusan tingkat pertama dan terakhir. Nah, berbeda dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan kekuasaan tertinggi bagi peradilan-peradilan di bawahnya. Nah, di sini peradilannya itu secara garis besar terbagi 2. Pertama, peradilan umum. Peradilan umum, yang kedua peradilan khusus. Ini meskipun dikotomi ini sering tidak kita temukan, tapi ini pembahasannya seringkali muncul. Peradilan umum ini lembaganya itu ada 2, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Ini pengadilan tingkat banding disebut pengadilan tinggi, tingkat pertama disebutnya pengadilan negeri. Hukum perdata yang berlaku di sini adalah KUH Perdata yang diberlakukan bersumber dari Wetboek, Burgerlijk Wetboek dari BW ya, KUH Perdata. Ini dalam bidang hukum perdata. Dan dalam hukum pidana juga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan pengadilan negeri, katakanlah menjatuhkan putusan tidak puas, bisa banding ke pengadilan tinggi. Nah, peradilan umum ini namanya sistem. Pengadilan tinggi kalau tidak puas atas putusan pengadilan tinggi bisa mengajukan ke Mahkamah Agung, namanya kasasi. Di kasasi juga masih tidak puas, bisa mengajukan upaya hukum yang luar biasa, namanya peninjauan kembali. Baik, nah sekarang kita di peradilan khusus. Peradilan khusus ini ada 3. Nah, ada 3 ya, bukan 4. Ini boleh dikatakan keliru. Peradilan khusus ini adalah peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, boleh dibilang 4 juga boleh. Di dalam peradilan agama ini ada peradilan agama dan ada peradilan mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Baik, kita mulai dari sini. Ada peradilan tata usaha negara, pengadilan tingkat pertamanya adalah pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tingkat bandingnya disebut pengadilan tinggi tata usaha negara. Kalau di peradilan militer itu ada peradilan pertempuran. Nah, ini khusus di pertempuran. Kemudian ada pengadilan militer utama, ada pengadilan tinggi militer, ada pengadilan militer. Baik, jadi kalau di militer itu ada pengadilan militer sesuai dengan pangkatnya. Nanti kalau pangkatnya lebih tinggi itu ada pengadilan lagi yang lebih tinggi. Jadi tidak selamanya pengadilan tingkat pertama itu menyelesaikan perkara pidana seluruh anggota militer, tetapi disesuaikan dengan pangkat jabatannya. Nanti juga ada namanya Mahmilub, Mahkamah Luar Biasa, atau Mahmilti, Mahkamah Pengadilan Militer Tinggi. Baik, kemudian kita beralih ke peradilan agama. Nah, peradilan agama sejak tahun 2006 ini pengadilan agama untuk wilayah di luar Aceh. Nah, khusus di Aceh itu penyebutannya berbeda, yaitu pengadilan mahkamah syariah. Peradilan mahkamah syariah Islam. Pengadilan agama di luar Aceh ini tingkat pertamanya disebut pengadilan agama dan tingkat bandingnya disebut pengadilan tinggi agama. Kasasinya tetap ke Mahkamah Agung. Kemudian kalau tidak puas juga nanti akan melakukan peninjauan kembali. Nah, sekarang bagaimana di peradilan syariah Islam?
peradilan syariah ini terdiri dari dua, mahkamah syariah itu kemudian namanya itu dilanjutkan dengan nama kabupaten masing-masing yang ada di Aceh. Mahkamah Syariah Aceh. Nah, Mahkamah Syariah Aceh ini di sini mohon maaf tidak ditampilkan. Mahkamah Syariah Aceh ini kemudian yang dikatakan sama dengan Pengadilan Tinggi Agama. Dan Mahkamah Syariah tingkat pertamanya harus menyebutkan wilayah tertentu. Wilayah tertentu misalkan Mahkamah Syariah Janto, Mahkamah Syariah Subulus Salam. Nah, Mahkamah Syariah Banda Aceh itu menjadi pengadilan tingginya. Baik, pengadilan agama memberlakukan karena ini adalah pengadilan untuk menyelesaikan hukum keluarga, maka hukum yang dijadikan landasan bagi pengadilan agama adalah hukum keluarga Islam. Oke. Sedangkan hukum yang lainnya seperti halnya transaksi ataupun ekonomi syariah itu didasarkan pada hukum Islam yang termuat dalam fatwa-fatwa DSN atau regulasi lain atau peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Baik, apa perbedaan peradilan agama atau pengadilan agama dengan mahkamah syariah? Katakanlah Mahkamah Syariah Aceh atau Mahkamah Syariah Yanto atau Subulus Salam atau Mahkamah Syariah Fidi sesuai dengan kabupatennya yang ada di Banda Aceh. Nah, perbedaannya kalau pengadilan agama hanya berwenang menyelesaikan sengketa keluarga dan sengketa ekonomi syariah. Sedangkan dalam mahkamah syariah mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa keluarga, sengketa ekonomi syariah, dan sengketa jinayah atau dalam bahasa kita sengketa atau perkara jinayah atau pidana Islam. Kecuali pembunuhan, kecuali tindak-tindak pidana yang tidak diatur secara khusus masih tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri atau peradilan umum. Sedangkan hal-hal judi, kemudian mabuk, homer, kemudian kholwat, bersendiri atau pacaran atau liwat atau segala macam ini menjadi kewenangan mahkamah syariah. Baik, saya kira seperti itu. Silahkan dilanjutkan untuk diskusi secara mandiri.